Sangat heran kenapa SM Entertainment membuat grup-grup mereka comeback pada waktu yang sama. Ini jelas masalah besar. Dan saat berbicara tentang idol dengan sindrom selebriti, Shindong telah mengatakan, Annyeonghaseyo Cengkedul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk bro, subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Red Velvet dan juga NCT Dream yang dikabarkan mungkin akan comeback di bulan yang sama. Mengenai hal ini, penggemar mengakui bahwa mereka itu senang sekaligus khawatir. Nah, untuk senang, aku dapat paham kenapa mereka senang, tapi untuk khawatir, aku sih nggak bisa paham ya. Kenapa bisa penggemar itu khawatir kalau Red Velvet sama NCT Dream comeback bareng? Apa yang terjadi? Nah, pada bulan lalu, SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT Dream merencanakan comeback untuk bulan Maret. Dan pada tanggal 18 Februari, agensi juga mengkonfirmasi bahwa Red Velvet akan melangsungkan comeback di bulan yang sama. Nah, begitu kabar tersebut diberitakan, banyak fans dari Red Velvet dan juga NCT menantikan keduanya melangsungkan comeback. Namun, beberapa dari mereka khawatir dikarenakan Red Velvet melakukan comeback sekitar waktu yang sama dengan NCT Dream. Penggemar terus bertanya-tanya kenapa SM Entertainment suka membuat artis mereka melakukan comeback sekitar bulan yang sama. Adapun untuk komentar-komentar dari penggemar adalah seperti yang berikut ini, langsung aja kita lihat ya. SM selalu melakukan ini dan juga membuat grup mereka comeback di bulan yang sama. Sangat heran kenapa SM Entertainment membuat grup-grup mereka comeback pada waktu yang sama. I don't know juga sih, why? Kenapa suka dibuat comeback dalam waktu bersamaan? Seperti yang aku lihat juga di program musik nih, kayak Got The Beat itu kayak bersaing juga dengan lagu aespa yang Dreams Come True untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kemarin yang menang itu adalah Got The Beat dengan Step Back. Dan setahu aku ya, untuk digital anaknya SM itu kan kuat banget ya. Dan gak jarang kalau mereka itu selalu bersaing di acara-acara musik untuk meraih trofi kemenangan. Tapi aku senang para ratuku kembali. Ya sih, aku juga senang banget Red Velvet akan kembali. Sebenarnya jika diperhatikan, dulu SM selalu memastikan agar tiap artis comeback di bulan berbeda. Tapi sekarang mereka mengganti strategi. Sepertinya mereka ingin agar di bulan comeback itu artis-artis mereka memenuhi media dan juga televisi. Seperti melempar dua burung dengan satu batu. Bener sih, ini menurut aku adalah strategi. Di sisi lain juga menguntungkan, di sisi lain juga mungkin ada yang agak kurang kayak gitu. Next, banyak publik suka dengan dua grup ini, jadi kalau comeback bersama itu kan gak masalah ya. Aku juga senang, tapi untuk fans yang terobsesi dengan sales, views, kemenangan acara musik dan lain-lain, ini jelas masalah besar. Alright, aku dapat paham kenapa penggemar jadi khawatir, karena ada banyak tipe penggemar. Ada penggemar yang santuy, ada penggemar yang gak santuy. Nah, untuk penggemar aku dapat maklum, banyak juga penggemar yang pengen artisnya mecahin banyak rekor, mulai dari penjualan, viewers di MP, dan juga bahkan di kemenangan acara musik. Takutnya penggemar Red Velvet sama NCT Dream itu akan bersaing untuk memecahkan rekor-rekor tersebut. Inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian penggemar. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang berbagai idol K-pop yang sudah terkena COVID-19. Untuk pertama, ini ada member dari Momoland yang juga dikonfirmasi positif COVID-19. Nah, pada tanggal 20 Februari, MLD Entertainment mengumumkan bahwa Momoland yang saat ini berada di Meksiko akan menghentikan sementara promosi mereka di sana untuk fokus pada perawatan dan juga pemulihan para member. Adapun untuk pernyataan lengkap agensi adalah seperti yang berikut ini. Halo, ini MLD Entertainment, anggota Momoland, Hyebin dan juga Nancy yang saat ini sedang melakukan promosi di Meksiko telah didiagnosis dengan COVID-19. Meskipun Hyebin dan juga Nancy sebelumnya masing-masing menerima 3 dosis dan juga 2 dosis vaksin COVID-19, hasil tes PCR mereka akhirnya positif. Kami akan menghentikan sementara semua kegiatan Momoland yang dijadwalkan untuk fokus pertama pada perawatan dan juga pemulihan dua artis kami. Kami meminta maaf dikarenakan membuat fans jadi khawatir, dan kami juga ingin meminta maaf sekali lagi kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk promosi lokal. Perusahaan kami akan menjadikan pemulihan cepat Hyebin dan juga Nancy sebagai prioritas utama kami, dan kami juga akan mematuhi pedoman otoritas kesehatan pemerintah dan juga mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih.
Alright, jadi ada dua member dari Mobile Legends sekaligus yang terkena positif COVID-19 dan kita juga harapkan semoga tidak ada member lagi yang terjangkit virus COVID-19 dan kita harapkan semoga Nancy sama Hyebin dapat segera pulih. Dan juga ternyata tidak hanya Nancy dan juga Hyebin tapi ada juga satu lagi member dari NMAX. Nah kali ini ada Kyujin yang dinyatakan positif COVID-19. Nah pada tanggal 20 Februari waktu Korea Selatan, agensi yaitu JYP mengumumkan bahwa member dari NMAX yaitu Kyojin telah tertular virus setelah dites positif pada sore itu juga. Nah menurut pernyataan dari agensi, dia pas awal-awal dites itu negatif ketika dia mulai isolasi diri untuk pencegahan pada tanggal 17 Februari. Setelah didiagnosis COVID-19 dari teman satu grupnya yaitu B. Dan sementara itu JYP juga telah meyakinkan penggemar bahwa Kyojin saat ini tidak punya gejala lain selain sakit tenggorokan dan juga demam ringan. Dan berikutnya ada juga salah satu member dari Gravity yaitu Woobin yang dikonfirmasi positif COVID-19 juga. Nah berita itu dikonfirmasi oleh Starship Entertainment melalui pernyataan yang dirilis di fan KP Group pada tanggal 20 Februari waktu Korea Selatan. Nah menurut pernyataan mereka, Woobin telah dites positif melalui tes kit isolasi diri sehari sebelumnya. Dan kasus COVID-19-nya dikonfirmasi melalui tes PCR tambahan. Woobin saat ini juga tidak punya gejala khusus selain sakit tenggorokan dan juga akan beristirahat dan menerima perawatan di rumah sesuai dengan pedoman otoritas karantina. Adapun untuk agensi mengatakan, sekali lagi kami dengan tulus meminta maaf karena menyebabkan kekhawatiran bagi fans dan yang lainnya karena konfirmasi tambahan COVID-19. Kami akan mematuhi pedoman otoritas karantina dan berusaha keras dalam mendukung pemulihan kesehatan artis kami. Nah, sementara itu, sebelum didiagnosis, Woobin adalah satu-satunya member Gravity yang tidak terjangkit COVID-19. 8 member lainnya itu sebelumnya dinyatakan positif dan saat ini menerima perawatan di karantina. Nah cenggu seperti yang kita lihat tadi ya, sudah banyak banget dari idol K-pop yang terjangkit virus COVID-19. Dari berita-berita yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa memang kasus COVID-19 di Korea itu makin bertambah dan juga bertambah. Dan aku juga dapat informasi mengenai kasus COVID-19 yang ada di Korea. Nah untuk kasus COVID-19 di Korea itu katanya sudah melebihi 100.000 pada hari Jumat tanggal 18 Februari kemarin. Dan ini menjadi pertama kalinya sejak pandemi dimulai sekitar 2 tahun lalu ketika varian Omicron yang sangat penular menyebar dengan cepat. Nah, kasus-kasus tersebut dapat terus meningkat ke depan dikarenakan pemerintah akan melonggarkan sebagian aturan jarak sosial akhir pekan ini. Dan tampaknya hal ini dilakukan untuk membantu pedagang kecil menanggung beban dampak pandemi COVID-19. Korea Selatan juga melaporkan 109.831 infeksi COVID-19 baru, termasuk 109.715 kasus lokal. Meningkatnya total beban kasus menjadi 1.755.806. Menurut Badan Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Korea, korban tewas akibat COVID-19 mencapai 7.283, naik 45 dari hari Kamis. Tingkat kematiannya adalah 0,41%. Terlepas dari lonjakan kasus, pemerintah memutuskan pada hari sebelumnya untuk memperpanjang jam operasional kafe dan juga restoran 1 jam menjadi jam 10 malam mulai akhir pekan ini. Hal ini juga meningkatkan kekhawatiran publik atas lonjakan infeksi lebih lanjut. Langkah itu juga dilakukan di tengah demo dari pedagang kecil dan juga wira swasta yang mengeluh bahwa tindakan antivirus yang diperketat menurunkan penjualan mereka. Perdana Menteri Kim Bok-yom juga mengutip dari para ahli dan mengatakan puncak virus diperkirakan akan melewati akhir Februari dan juga pertengahan Maret. Nah pada hari Jumat, 30,07 juta orang atau 58,6% dari 52 juta penduduk negara itu telah menerima suntikan booster. Jumlah orang yang divaksinasi lengkap mencapai 44,27 juta, terhitung 86,3%, kata KDCA. Dari kasus yang ditularkan secara lokal yang dilaporkan Jumat, Seoul melaporkan 25.626 kasus baru, melampaui angka 20.000 untuk pertama kalinya. Provinsi Gyeonggi di sekitarnya dan kota Barat Incheon masing-masing menambahkan 36.507 dan 7.342 infeksi baru. Kasus dari luar negeri juga naik dari 116 mencapai 27.864. Wah, dapat kita lihat bahwa kasus COVID-19 di Korea itu juga terus bertambah ya, dan bertambahnya juga besar gitu. Intinya yang terbaik saja untuk kita semua ya, baik itu idol K-pop ataupun kalian semua dimanapun kalian berada, tolong jaga selalu diri kalian, jangan sampai kalian itu terjangkit virus COVID-19. Dan cukup sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini tentang Shindong yang telah mengungkapkan bahwa ada loh artis SM Entertainment, yang mana artis SM Entertainment ini itu seperti terkena penyakit sindrom selebriti. Nah mungkin banyak dari kalian juga yang belum tahu apa itu Star Syndrome, boleh dong ya kita kupas-kupas sedikit tentang Star Syndrome.
Nah, untuk Dr. Pina itu menjelaskan bahwa star syndrome ini adalah kondisi yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang merasa dirinya itu sudah perfect dan juga sangat terkenal bagai bintang-bintang terkenal meski kenyataannya tidak seperti itu. Adapun untuk ciri-cirinya adalah seperti yang berikut ini. Yang pertama, dia itu merasa dirinya itu harus tampil hebat dan sempurna karena tidak mau kalah dengan orang lain. Yang kedua, dia itu hanya mau bergaul dengan orang-orang yang menurutnya selevel atau sama tingkatan dengannya. Oke, yang ketiga adalah mereka juga seringkali mengacuhkan dan juga menyepelekan orang lain. Untuk ciri yang keempat, mereka juga berusaha melakukan berbagai hal untuk menarik perhatian banyak orang. Yang kelima, mereka juga sangat takut atau cemas apabila ada hal yang kurang tepat. And the last, tidak bisa menerima kritikan dari orang lain. Itu merupakan ciri-ciri star syndrome. Dan Cinggu, kata Dr. Pina, star syndrome ini katanya bisa muncul pada orang-orang yang baru saja terkenal ataupun mendadak kaya sehingga terjadi perubahan drastis dalam kehidupannya. Dan bila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berakhir dengan depresi karena tidak selamanya ketenaran atau kekayaan tersebut akan bertahan lama. Jadi dapat kita lihat bahwa star syndrome ini juga punya impact yang serius ya. Impactnya itu bisa ngebawa seseorang menjadi depresi ataupun stres di saat dia itu sudah kehilangan kepopularitasan ataupun kekayaan. Karena memang benar gitu, kepopularitasan dan juga kekayaan itu tidak bertahan selama-lamanya. Pasti ada suatu saatnya itu akan menghilang. Dan kita akan lanjut untuk melihat bagaimana cerita dari Shindong. Jadi Cinggu, pada tanggal 4 Februari, anggota Super Junior yaitu Shindong menjadi bintang tamu di saluran YouTube komedian Kim Gura bersama dengan ex-member dari J-Plan yaitu Yerin, lalu ada Jang Jun Golden Child, Jaehyun and Flying, Jiwon from Miss9 dan juga Juri dari Rocket Punch. Nah, dalam episode ini, beberapa idol yang tampil itu berbagi dengan Kim Gura dan juga Shindong keprihatinan mereka sebagai seorang idol, serta beberapa cerita tentang idol lain di industri musik K-pop. Nah, secara khusus para idol tersebut berbicara tentang penyakit selebriti dalam video tersebut. Dan saat berbicara tentang idol dengan sindrom selebriti, Shindong telah mengatakan bagaimana beberapa idol pilih-pilih dalam hal brand. Adapun untuk Shindong mengatakan seperti ini, kamu tahu nggak, ada loh beberapa orang yang peduli dengan brand. Ada cerita terkenal tentang salah satu bintang K-pop yang aku dengar di masa lalu. Bintang K-pop ini benar-benar adalah seorang diva ketika seorang anggota staf memberikan sebotol air kepada salah satu member grup K-pop. Oke, grup K-pop. Mereka menolak untuk mengambil botol air itu dan juga mengatakan sesuatu kepada mereka. Mereka seperti, aku hanya minum Evian. Jadi anggota staf panik dan juga mulai mencari sebotol Evian. Dan Cinggu dengar-dengar, Evian ini merupakan salah satu brand minuman yang mahal. Kenapa mahal? Karena katanya itu mengandung mineral yang tinggi sehingga dikatakan sehat untuk tubuh. Shindong itu kembali menceritakan bahwa staf itu katanya nggak bisa nemuin botol Evian. Terus gimana nih solusinya? Karena dia itu nggak bisa nemuin botol Evian, masa kembali dengan membawa brand lain? Nanti selebritinya yang mau lagi. Nah, solusinya adalah si staf ini nantinya akan ngisi nih air minum biasa ke dalam botol Evian. Ngerti nggak? Dan juga pada akhirnya bintang K-pop itu ngambil botol tersebut dan langsung minum gitu. Dan ya dia juga nggak tahu bahwa itu adalah palsu. Karena untuk rasa air minum mungkin ada juga yang berbeda kali ya. Makanya dia juga mungkin nggak sadar bahwa ternyata itu adalah Evian yang palsu. Dan mendengar cerita dari Shindong ini, idol lain itu nggak bisa tahan tawa. Mereka langsung ketawa dan juga Kim Gura mengatakan, oh, kayaknya aku kenal siapa yang Anda maksudkan. Jadi ini tuh emang menjadi salah satu cerita legend di kalangan idol K-pop. Dan kayaknya ini tuh emang kerap kali digibahin deh oleh idol K-pop ataupun artis-artis dari Korea yang lainnya. By the way, untuk Shindong sama Kim Gura udah tahu. Tapi kita nih yang dengerin cerita Shindong itu pelangap-pelongo. Ini yang dimaksudkan siapa sih gitu. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.